Assalamualaikum. Hari ini tanggal 28 Mei 2025, IHSG turun 0,32%. Ini volumenya lumayan teman-teman hari ini. Tanda-tanda mungkin akan ada pullback ya. Mungkin minggu depan nggak tahu ada pullback atau enggak nih kalau ngelihat kondisi begini. Sudah 3 candle merah semua. 3 hari berturut-turut. Jumat libur nggak ya Jumat ya? Ya kalau Jumat nggak libur ya coba aja nanti kita lihat pullback apa enggak ke bawah. Oke, nah hari ini saya bahas kemarin yang zakat sudah ya. Kemudian lapor pajak sudah, nggak banyak pertanyaan. Kayaknya yang zakat banyak yang nanya. Ini saya buatkan sekilas saja. Harusnya sih nggak susah dipahami. Kan secara konsep kemarin adalah kalau kita investasi di saham tapi kita niatkan untuk memiliki perusahaan, maka kita anggap itu saham pasif. Jadi kita hanya mengharapkan dividen ya. Ini mengharapkan dividen. Kalau saham aktif atau trading ini jual beli perusahaan. Sehingga kalau mengharapkan dividen, investasi saham itu kita anggap sebagai bagian dari nilai perusahaan yang 1 miliarnya ini. Nah terus kalau kita punya nilai porto yang 1 miliar, gimana bayar zakatnya berapa gitu kan? Pertama kita hitung berdasarkan saham pasif dulu atau yang kita beli, habis itu kita hanya mengharapkan dividen saja, tidak berniat untuk jual beli perusahaannya. Kalau tidak berniat untuk jual beli perusahaannya, seolah-olah kita kan beli itu, yang kita beli itu perusahaannya. Maka yang wajib dizakati adalah si perusahaannya itu wajib membayarkan zakatnya. Perusahaannya itu wajib zakat atas apa? Kalau perusahaannya sudah zakat, sebenarnya kita tidak perlu membayarkan zakat. Tapi kan biasanya perusahaan itu nggak semua itu bayar zakat kan, tapi bayar pajak kan begitu. Sehingga kepemilikan kita atas perusahaan itu sebagiannya itu harus kita bayarkan zakatnya. Cara hitungnya gimana? Sederhana kalau kita pakai contoh perusahaannya misalnya Adro atau ASII. Nah, di Adro atau ASII itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Ini contohnya adalah ASII ya di Stockbit. Ini ada laporannya nih, financial, kemudian as reported, pilih yang annual atau tahunan. Itu ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Apa itu aset lancar di dalamnya? Ada kas, ada piutang, kemudian ada persediaan. Clear ya? Kalau lancar biasanya jangka temponya itu pendek. Persediaan itu bisa dijual dalam kurun waktu 1 tahun. Kita anggap itu lancar. Tapi kalau aset tidak lancar itu adalah aset-aset yang di atas 1 tahun. Ininya apa istilahnya ya, pokoknya akuntansinya gitulah. Saya bukan orang akuntansi, kita ngikut aja lah gitu ya, supaya nggak semuanya itu kita harus tahu gitu ya. Intinya adalah yang perlu dizakati itu adalah yang lancar, yang bernilainya itu liquid. Makanya tanah itu kan bukan aset lancar. Makanya kita kalau beli tanah, uang kita belikan tanah itu nggak kena zakat mal. Tapi yang kena zakat mal itu adalah hanya yang lancar-lancar. Tanahnya banyak nih, ribuan hektar. Tapi punya cash cuma 100 juta. Dapat wajib zakat mal nggak bang? Ya kalau ngikutin aturan ini enggak. Karena yang diwajibkan untuk dizakat malkan itu adalah apa namanya, uang tunai, ya, emas, perak, persediaan. Persediaan itu kayak stok barang yang Anda perjualbelikan gitu. Kita perjualbelikan kan, persediaan. Itu bisa. Kenapa? Karena kalau mau bayar nggak punya uangnya, barang itu kita bisa jual diskon supaya kita bisa bayar zakat. Ya bisa juga kan? Menurut saya adilnya di situ. Tapi kalau kita punya tanah, dizakatin mal tanah, kita nggak punya cashnya, wah itu mati-matian itu bayar zakat gitu. Sehingga kita ngikut aja ya. Yang kita bayar adalah aset lancarnya. Nah, caranya gimana ngitungnya? Kalau Adro punya aset lancar itu 38% dari aset tetap nih Adro. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 42 dibagi total aset nih 108. Atau dilihat dari ini dikasih persentase kan ada nih 38,9. ASII juga sama, 26 dibagi 176. Sebenarnya yang di luar Stockbit juga mestinya ada ya yang kayak gini-gini ya laporan keuangan.
Kalau nggak dilihat aja di laporan keuangan bisa juga. 26 dibagi 17 satu sorry salah. 176 dibagi total aset 471. Jadi di sini udah saya coba masukkan nih 176.267 dibagi 471 itu ketemu 37,4%. Kenapa ini butuh persentase ini untuk menghitung rasio berapa yang kena wajib zakat di aset kita. Aset kita tuh apa? Aset saham kita. Jadi kalau kita memiliki ADRO dan ASI, pukul rata aja lah mana yang paling gede. Ya, yang paling gede kan aset lancarnya ada di ADRO nih, rasionya 38,9. Ya udah, kalau kita punya 1 miliar 500 juta misalnya di ADRO, ASI 500 juta supaya gampang nggak satu-satu. Kalau mau dihitung satu-satu silakan. Tapi kalau mau gampang nggak satu-satu, udah kalikan aja 1 miliar kalikan 38,9%. Maka jumlah yang kena zakat adalah 388. 388 ini sudah masuk nisab belum? Sudah, karena nisabnya kan 150 juta. Jadi sudah harus dizakatin ini. Haulnya dapat nggak? Haul setahunnya dapat. Ya oke kan? Berarti kalau udah setahun udah ada nisabnya, berarti bisa dizakatin. Berapa zakatnya bang? 2,5%. Jadi 2,5 kali 388. Jadi seolah-olah ini mewakili aset lancar yang ada di perusahaan tadi. Kita nggak mungkin bayar zakat dari 42 triliun. Ya nggak mungkin lah, nggak adil namanya kalau kayak gitu. 2,5%-nya 42 triliun berapa kan? Gila kita bayarnya. Kalau perusahaannya, iya, misalnya ADRO bayar zakat, ya 2,5% dari sini harusnya. Kalau perusahaan-perusahaan di Arab Saudi sepertinya bisa kan? Sepertinya ada kayak gitu kan. Berapa 2,5% dari 42? Ya sekitar 1 T setahun. Beneran segitu? Ya benar. Ini adalah yang dibayarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Namanya zakat mal kan nanti kan disebar ke orang-orang yang membutuhkan. Saya pikir cukup fair ya, cukup adil ya. Masa iya sih kita punya 1 miliar bayar 9,7 juta ini terus kita jadi miskin kan? Enggak. Terus kedua, apa iya setahun itu kita cuma menghasilkan 2,5% saja? Mestinya juga enggak. Jadi supaya kita enggak miskin gimana? Hasil usaha kita harus lebih besar dari 2,5% setahun. Kalau dividen ya 7,5 misalnya, atau 10 atau berapapun itu. Tapi kalau dividen kan 10 dari 1 miliar bukan dari 388 kan. Jadi dividennya misalnya dapat 10% dari sini ya, kali 0,1. Nah ini dividennya dapat 100 juta. 9 jutanya dibayarkan untuk zakat. Enggak habis. Kalau pokoknya kalau lebih dari 2,5%, kalau nggak diapa-apain, yaitu salah kita. Punya duit kok nggak diapa-apain, itu yang nggak boleh. Nanti jadi busuk. Duitnya busuk, nggak diapa-apain. Harus diusahakan, harus berpikir terus. Sampai nanti meninggal pun kita ya diminta untuk berpikir. Nggak boleh leha-leha dipinjemin sama orang kita dapat ininya. Nggak fair. Nanti kan yang kaya masih makin kaya, yang miskin tetap aja miskin. Tapi kalau yang kayak gini kita harus tetap berpikir, membantu yang lain dan seterusnya. Nah itu adalah yang saham pasif ya. Sorry, ini saya bukan ahlinya, tapi ini yang saya tahu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, silakan dikoreksi. Dicarikan referensi yang lain yang ke ustadz-ustadz yang lebih ahli ya. Terus kalau saham aktif bagaimana? Kalau aktif, uang 1 miliar ini yang kita anggap untuk trading ya, itu dianggap barang dagangan. Kalau barang dagangan sama persis kayak yang ada di laporan keuangan tadi. Zakat atas barang dagangan itu adalah barang dagangan yang kejual. Nih, persediaan ini termasuk barang dagangan kan? Stok. Maka 1 miliar ini kita dianggapnya semuanya adalah barang dagangan. Maksudnya ya cash, ya seperti kayak barang dagangan. Sehingga dapat berapa pajaknya? Pajak lagi. Zakatnya 2,5% dari porto. Berapa? 25 juta. Untung mana kalau kayak gini untuk bayar zakat? Sebenarnya untung yang pasif. Moga-moga clear. Harusnya clear supaya tidak ada pertanyaan lagi terkait itu. Terus kedua, ini saya baca aja. Jadi ya prinsipnya kalau kita itu jual beli saham tuh kalau menurut saya, karena saya itu orang yang aktif bekerja, pagi jam 7.30 sudah mulai masuk kerja gitu, jadi profesional kerja di perusahaan.
sore pulang, kemudian pas waktu jam kerja juga nggak mantau market kan, karena tidak bisa saling ganggu, menghindari dua transaksi. Tidak boleh ada dua transaksi di dalam satu waktu ya, di dalam satu akad. Karena akadnya adalah bekerja, ya sudah bekerja. Terus gimana caranya pesan saham? Ya pakai auto order aja. Malam-malam nih kayak gini kan sebenarnya ini YouTube ini saya buat gara-garanya adalah saya setiap malam tuh ngeset untuk pesan besok, nge-trade-nya besok atau apa ya istilahnya, nyicilnya besok itu berapa. Kemudian saya ngeliatin habis itu, oh kok menarik. Besoknya saya cerita ke teman-teman kantor, ke teman-teman yang ada di lingkungan. Oh, ternyata menarik. Oh, ini bagus. Akhirnya ceritanya dibikinlah rekaman video ini gitu. Dibikinlah YouTube. Siapa tahu di YouTube banyak yang butuh juga gitu. Ya lumayan kan sekarang, lumayan banyak, lumayan ada yang nungguin lah walaupun belum banyak. Tapi pinginnya adalah bermanfaat. YouTube kan juga menghasilkan bang gitu kan. Hasil utama saya tetap bukan YouTube. Hasil utama saya itu ada dua ya. Di profesional sebagai pekerja dan di usaha. Ya, ada bisnis lah kecil-kecilan. YouTube gimana? YouTube kan baru. Nah prospeknya gimana? Yang ada di video-video YouTuber itu sama yang mereka terima secara konsisten tiap bulan belum tentu sama teman. Terus terang kalau di YouTube ini ya, di YouTube saya estimasi penghasilannya pun juga nggak banyak, kecil sekali. Artinya sebenarnya secara prioritas bisa jadi ini tuh prioritas kalau untuk penghasilan ya, biasa jadi prioritasnya prioritas paling ya gitu ya. Cuma kan senengnya itu kalau kita share begini, ada yang komen, ada yang nanya, itu senang punya temen online kan. Biasanya diskusi cuma sama istri ya, sama teman-teman di kantor paling 1, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi kalau di YouTube kan jadi banyak nih yang satu komunitas. Jadi ya buat sharing-sharing enak aja. Nah, saya buka dari tadi ini belum dibahas-bahas kan. Ini itu dari Stockbit, jadi punya berita apa ini ya? Snipnya dia. Ya ngelis saham-saham yang bagi dividen. Ini cum date-nya nanti 10 Juni, 3 Juni, 4 Juni ini yang paling gede MPMX. Nomor 2 ada Pegas, ini ada yieldnya, ini di atas 4% katanya. MTDL itu juga sama, INTP. MTDL itu kalau nggak salah dulu jadi saham apa namanya, incaran saya juga tuh. Metro Data Elektronik ya kalau nggak salah ya itu ya. Tapi sejak naik tinggi sekali, salah. Bukan MTDL tapi MLPT. MLPT itu waktu di sini itu jadi saham incaran. Karena yieldnya lumayan, dari dividen-dividennya tuh lumayan bagus. Tapi setelah naik nih, mulai sejak apa ini ya, 9 September, jebret, naiknya luar biasa itu ya. Ini beggar beneran nih kalau pegang banyak nih. Cuma sayangnya pegangnya dikit. Udah naik tinggi, udah nggak jelas harganya. Ketika harganya nggak jelas ketinggian begitu ya sudah dilepas aja gitu. Naik 1.827%, hebat nih MLPT. Sekarang sudah mahal, yieldnya kecil sekali. 86 dibagi 31.000, wow udah kecil sekali. Jadi masuk list tapi di urutan bontot, urutan bawah. Udah biarin aja. Nanti kalau misalnya turun ke bawah terus yieldnya jadi bagus ya kan, balik lagi kan. Terus BJTM, ya BJTM pasti tidak masuk di list saya. PBIT, main juga nggak ada. Kemudian HMSP juga nggak ada. MSTI kayaknya juga nggak ada. Elsa ada. WIM nggak ada. Telkom ini ada. Ini Telkom gede ya. 7,5% itu gede loh. Biasanya dulu itu Telkom itu range harganya itu di 3%, 4% yield dividennya. ASI itu juga sama, posisinya juga segitu-segitu. Itu kalau jenengan apa teman-teman evaluasi ya dari tahun-tahun sebelum sama tuh. NRCA saya masuk, Inci ini belum nih. Inci ini apa? Syariah apa bukan ya? Inci Syariah ya. Intan Wijaya Internasional apa ini? Dividennya 16, 18, 20, 21. Oh, ini nggak konsisten ya bagi dividennya ya. 2022, 2023 nggak bagi dia. 22 ini lompat-lompat. Nah, yang lompat-lompat ini biasanya juga nggak saya masukin. Makanya ini nggak masuk nih. Chemical ya. Udah biarin aja. Baru 2 tahun. Biarin aja nggak usah masuk ya. Dan itu juga cuma 5,6 kan.
Yang lainnya kan banyak yang gede-gede. Kayak uangnya itu miliaran banyak aja. Padahal dimasukin semua ke MPMX aja. Harganya nggak kemana-mana. Harga sehari nggak kemana-mana. Ya oke lah. MTDL. Nah, ini adalah saham-saham yang di list oleh Stockbit. Nah, menurut saya dengan kondisi yang seperti ini, apa yang saya lakukan juga melakukan list ya, meng-capture dari 700-800 saham yang ada di IHSG. Saya pilihin satu-satu di screener ya, muncul kira-kira 90 atau 80 saham. Habis itu pilihin-pilihin lagi, pilah-pilah lagi. Ya udah, muter-muter di situ-situ aja. Makanya pembahasannya ya sahamnya kadang-kadang itu-itu aja gitu. Ya paling kalau ada pembahasan-pembahasan lain aja nih, kayak requestnya nih, Demas request apa nih, nicknya kadang-kadang kayak gini, saya susah bacanya. BSKK ya kan. Kalau ada vokalnya ini rada repot nih, saya dilirik sama anak saya nanti kalau ngomongin begini. Kemudian Adi ya, Adi request Mas Ardin belum nih, Inco BTPS request Pangeran Ardin. Kemudian TPMA Q1. TPMA ya lumayan loh. Kita bahas TPMA aja po. Nanti aja lah ya. Videonya udah terlalu panjang, nanti aja. Setelah ini mungkin atau besok kita rilis besok. TPMA lumayan nih, menarik. Q1. Oke, paling itu aja. Jadi kesimpulannya untuk zakat modelnya begini, dan 2,5% itu kalau ngomong 25 juta gitu ya, kalau 1 miliar ya mungkin berat ya. Saya pun juga kalau mengalami yang hal-hal seperti ini juga secara perasaan kalau kita tidak yakin juga pasti berat. Tapi ya yakin aja lah, udah ada ketentuan begitu kan, yakin aja. Yang penting pokoknya di atas 85 gram kita itu dianggap orang kaya. Kalau punya uang di atas 85 gram dan cash, uangnya cash, seolah-olah dianggap sudah orang kaya. Jadi kita harus menginikan diri ya, mempedekan diri kita bahwa kita itu termasuk orang kaya yang harus bayar zakat mal 2,5%. Semangat, harus menghasilkan lebih dari 2,5% supaya bisa bayar zakat. Amin. Oke lah, itu aja cukup. Makasih. Assalamualaikum.